Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sehingga bisa kita lanjutkan belajar bahasa Arab halaqah yang ke-8, yang mana pada halaqah-halaqah yang terdahulu kita telah mempelajari isim-isim baik yang muzakkar maupun yang muannas. Jadi ada yang isim muzakkar dan ada juga isim yang muannas. Dan apabila isim-isim tersebut digabungkan atau disandingkan dengan isim isyarah, maka harus memperhatikan antara gendernya, yaitu muzakkar atau muannasnya, maskulin atau feminin, dan juga harus memperhatikan jaraknya, dekat atau jauh. Maka pada halaqah kali ini itu adalah melatih penggunaan isim muzakkar yang sudah nampak di layar ini, yang sudah kita pelajari. Apakah pakai haza atau hazihi atau zalika atau pakai tilka. Karena masih ada yang terbalik. Harusnya pakai muzakkar, ternyata pakai muannas contohnya. Harusnya pakai dekat, ternyata pakai jauh, misalnya saja. Nah, kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Nah, masih pada pelajaran yang ketiga. Adapun yang nampak di kotak tersebut sudah kita baca. Nah, sekarang tinggal mempraktekkan bagaimana menggabungkannya atau menyandingkannya dengan isim isyarah yang tepat. Mari kita baca kalimat-kalimat yang ada di layar. Haza haitun, hazihi kharitatun, zalika muasyirun. Ini adalah tembok, ini adalah peta, itu adalah alat tunjuk. Nah, maka haitun pakai haza karena dia muzakkar. Hazihi pakai haitun pakai haza karena haitun itu muzakkar. Kharitatun memakai hazihi karena kharitatun itu adalah isim muannas. Adapun zalika itu untuk muzakkar tapi untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Jadi pada halaqah kali ini kita baca sambil diperhatikan gendernya. Kita lanjutkan. Hazihi min qalatun, ini adalah busur. Zalika babun, itu adalah pintu. Haza firjarun, ini adalah jangka. Zalika firjarun, itu adalah jangka. Jadi firjarun di sini ada yang pakai haza, ada yang pakai zalika. Haza untuk yang dekat, zalika untuk yang jauh. Hazihi mibratun, tilka nafizatun. Ini adalah orotan, itu adalah jendela. Ma haza, haza musallasun, zalika musallasun. Apa ini? Ini adalah penggaris segitiga, itu adalah penggaris segitiga.
Jadi untuk kata musallasun dia itu adalah muzakkar. Pakai yang mana, haza atau zalika, tergantung. Kalau posisinya dekat maka memakai haza, haza musallasun. Dan kalau jauh maka memakai jawaban yang setelahnya itu dengan mengatakan zalika musallasun, itu adalah penggaris ketiga. Ma tilka miknasatun, hazihi miknasatun. Apa itu? Itu adalah sapu. Ini adalah sapu. Maka isim miknasatun di sini adalah muannas. Ketika seorang penanya mengatakan ma tilka, apa itu? Maka dijawab tilka miknasatun, bisa. Hazihi miknasatun, bisa. Karena tilka dan hazihi itu untuk isim yang muannas. Tinggal bendanya itu jauh atau dekat dengan orang yang menjawab. Kalau ternyata bendanya jauh dari orang yang menjawab, maka jawabannya adalah tilka miknasatun. Dan kalau bendanya itu dekat dengan orang yang bertanya, maka menggunakan hazihi miknasatun. Ma hazihi, hazihi mibratun, tilka mibratun. Apa ini? Ini adalah orotan, itu adalah orotan. Ma zalika, zalika qalamu hibrin, haza qalamu rasasin. Apa itu? Itu adalah pena. Kalau qalamu hibrin itu pena yang berisi tinta itu ya. Hibr itu artinya tinta. Kalau jawaban setelahnya haza qalamu rasasin, ini adalah pensil. Jadi qalamu rasasin itu adalah pensil patelot yang bisa diunceki dengan mibratun. Ma tilka, tilka kharitatun, hazihi kharitatun. Apa itu? Itu adalah peta, ini adalah peta. Jadi demikian kalimat-kalimat yang kita baca pada halakoh kali ini. Jadi kalimat-kalimat ini itu kalau kita perhatikan akan melatih kita untuk menggunakan isim isyarah yang tepat apabila dikaitkan dengan gendernya dan juga dikaitkan dengan jauh dan dekatnya. Adapun setelah itu, marilah kita baca sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 2449. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu mazlamatun, man kanat lahu mazlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada seseorang, baik dia itu menzalimi kehormatan orang lain atau menzalimi sesuatu yang lain, fal yatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah pada hari ini
dia minta dihalalkan darinya, minta maaf, minta dihalalkan dari orang yang pernah dizalimi. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti ada suatu hari yang mana sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Maksudnya hari kiamat, hari pembalasan. In kana lahu amalun sholihun ukhiza minhu biqadri mazlamatihi. Kalau ada seseorang yang di dunia belum sempat minta dihalalkan, maka nanti nyaur di hari kiamat, di hari pembalasan, yang mana nyaurnya itu adalah dengan amal soleh. Seseorang pernah menzalimi seseorang, kemudian belum sempat minta dihalalkan, nanti di akhirat dia bayar kezalimannya dengan pahala yang pernah dia lakukan. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Adapun apabila orang yang menzalimi itu tidak punya pahala atau sudah habis pahalanya, maka dosanya orang yang pernah dia zalimi di dunia akan dipindah, dosanya akan dipindah dari orang yang pernah terzalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Hadis Bukhari nomor 2449. Maka hadis yang mulia ini mengingatkan kita untuk berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan zalim, termasuk menzalimi sesama muslim. Yang mana kezaliman itu tetap tercatat, tidak hilang meskipun sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, bahkan 40 tahun yang lalu atau lebih, itu semuanya tercatat kita pernah menzalimi seseorang. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita untuk minta maaf, untuk minta dihalalkan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Dan ini berat. Mungkin dulu di waktu masih SMP atau SMA kita pernah mengambil barangnya seseorang. Sandalnya kita sembunyikan, kemudian kita tinggal. Sampai sekarang sandalnya nggak ketemu misalkan. Nah itu adalah kezaliman. Mungkin ada seseorang yang pernah ngambil permen, ngambil gorengan 10 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, belum bayar. Nah itu adalah juga termasuk kezaliman. Atau misalkan seseorang gibah, ngerasani, mencela orang lain di waktu dahulu, maka itu juga termasuk kezaliman. Maka segala macam kezaliman itu masih tercatat. Maka segala macam terzaliman itu tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Maka untuk menggugurkan dosa kezaliman, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka minta dihalalkan ketika di dunia. Dan kalau di dunia tidak minta dihalalkan, di dunia tidak diselesaikan, maka nanti urusannya akan diselesaikan di akhirat. Kalau seseorang pernah menzalimi orang lain, maka dia bayar kezalimannya nanti di akhirat dengan bayar dengan menggunakan pahala. Rugi. Seseorang sudah melakukan amal soleh, sudah ngaji, sudah sholat, sudah puasa, ternyata menzalimi orang lain, maka besok membayar dengan pahalanya. Maka seakan-akan ibadahnya itu percuma.
Karena apa? Karena beramal untuk orang lain. Itu kalau dia mempunyai pahala. Kalau ternyata dia tidak mempunyai pahala, maka dosa orang yang pernah dia zalimi akan dia ambil, kemudian dia tanggung. Jadi hadis yang mulia ini mengingatkan kita akan bahayanya dosa kezaliman dan termasuk ghibah, rasan-rasan menggunjing orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dosa kezaliman ini. Nah, adapun dari sisi bahasa, maka kita mendapati dari hadis ini beberapa isim, ya. Di antaranya akan kita rangkumkan di bawah. Pada hadis di atas kita mengambil beberapa isim, di antaranya adalah Rasulun, yang artinya adalah utusan. Jadi kalau kita mendengar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya adalah utusan Allah. Karena Rasulun itu adalah utusan. Adapun irdun itu adalah kehormatan. Jadi seseorang yang suka menggibah tadi, itu dia telah merendahkan atau menzolimi kehormatan orang lain, dan itu termasuk kezaliman. Kemudian yaumun. Yaumun itu artinya hari. Adapun mazlamatun adalah kezaliman atau perbuatan zalim. Adapun dinarun adalah dinar, dirhamun adalah dirham. Yang mana dinar dan dirham, rupiah, dolar, dan lain sebagainya itu nanti tidak berlaku di hari kiamat. Kalau seseorang mempunyai kezaliman yang belum diselesaikan, maka bayarnya nggak pakai dinar, bayarnya nggak pakai dirham, tapi bayarnya pakai pahala. Kemudian amalun. Amalun artinya adalah amalan. Nah, amalun itu adalah amal, amal perbuatan, amalan. Kemudian dua yang terakhir hasanatun dan sayyiatun. Maka hasanatun artinya adalah kebaikan, sayyiatun adalah keburukan atau perbuatan dosa. Sekali lagi, hasanatun adalah kebaikan, juga bisa bermakna pahala. Kalau dalam hadis tadi itu maknanya pahala. Jadi orang yang menzalimi tadi, hasanahnya diambil, pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Kemudian sayyiatun adalah dosa, keburukan atau dosa. Kalau dalam hadis tadi maknanya dosa, ya. Artinya orang yang pernah dizalimi itu dosanya akan diambil oleh orang yang pernah menzalimi. Nah, demikian 9 isim baru yang kita ambil dari hadis yang mulia yang telah kita baca. Rasulun, irdun, yaumun, mazlamatun, dinarun, dirhamun, amalun, hasanatun, sayyiatun. Yang mana ke-9 isim ini harap diingat baik-baik, karena nanti diantaranya akan kita gunakan untuk latihan, ya, dengan menggabungkannya dengan isim isyarah, nah, yang cocok. Dan juga nanti kita akan diantaranya latihan untuk menyusun kalimat dengan menggunakan isim-isim yang telah kita pelajari, termasuk 9 isim yang kita ambil dari hadis yang mulia tadi, ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah. Kalau ada kesalahan maka itu dari kami pribadi. Mohon dimaafkan dan diingatkan. Dan untuk tugasnya, insya Allah akan kita sertakan di grup. Demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.